Jadi beliau cerita bahwa dulu Ahmad ketika kecil pernah mendapati masa hidupnya Eyang dan bahkan pernah mondok di Eyang. Nah pada saat mondok beliau itu masih junior, masih kecil. Eyang itu seringkali kalau ingat, contoh pada saat ngaji, ingat wali, ingat seorang masyayikh, ingat guru, beres ngaji itu beliau akan ngajak santri-santrinya, ayo berderet di belakang, untui-untui cik Sunda mah, saling memegang pundak, yang senior di belakang Eyang. Nah yang junior kan paling belakang, yang junior paling belakang, gitu. Kemudian Eyang bilang, belum, pejamkan mata kalian. Mereka memejamkan mata. Nah, ama Adam di santri yang kecil nih penasaran kalau pas merem sebelum disuruh melek itu ada di mana. Jadi belum disuruh melek malah melek itu. Ternyata pada saat melek itu ada di awang-awang katanya, ada di sebuah kondisi fase alam yang dia sendiri bingung bagaimana bisa menceritakan gampangannya di awang-awang gitu, gampangan beliau. Amat takut tertinggal, takut lepas, akhirnya merem lagi, pegangan agak erat. Itu santri yang di depan, ya, yang di depan beliau, bukan santri yang langsung berpegangan pada Eyang, bukan, karena agak banyak. Akhirnya beres itu Eyang bilang, ayo bentak tuh melek. Pada saat melek, Eyang dari depan, dari barisan depan ke belakang, kemudian melepaskan burdahnya, diambil burdahnya, selendangnya dipukulkan ke kepala sama Adam yang masih kecil, itu santri kecil tuh dasar budak bader ceritanya, acan dititah melek, mus melek gitu. Jadi tahu kok bisa gitu ya, karena al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Dalam suatu riwayat baginda Nabi Muhammad SAW ketika meluruskan shaf jamaah sholat, beliau berkata, luruskanlah shaf kalian, karena sesungguhnya aku bisa melihat sesuatu yang berada di belakang kepalaku. Meski Rasul menghadap ke arah depan, jadi ada kalanya Rasul menghadap ke arah jamaah, ada kalanya juga pernah kejadian Rasulullah menghadapnya ke arah kiblat, tidak menghadap ke jamaah. Tapi Rasul tetap meluruskan, menyuruh para jamaah meluruskan shaf dan merapatkannya. Kata Rasul, karena sesungguhnya aku bisa melihat sesuatu yang ada di belakang kepalaku. Ada dalam hadis ini. Nah, walinya Allah, ulama yang soleh, yang alim, yang sampai derajat kewalian, yaitu pewarisnya Nabi, sehingga Eyang oleh Allah diberikan kemampuan seperti itu. Kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin wali bisa tadi dalam waktu yang sekejap, waktu yang singkat bisa melampaui jarak yang sangat jauh? Kan ada hadits qudsi di mana Allah berfirman, tidaklah seorang hamba atau hambaku wa ma yataqarrabu ilayya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang ahabbu ilayya mimma faradtu alaihi, yang lebih kucintai kecuali apa yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi jangan kita mengaku kekasihnya Allah kalau kita meninggalkan kewajiban. Jaga kewajiban, karena para aulia Allah itu mereka menjaga kewajiban, kefarduan yang Allah fardukan. Kalimat awalnya man ada di wali yang faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku maka aku kobarkan perang kepada mereka. Baru kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi, ya, ahabbu ilayya mimma faradtu 'alaihi. Wa ma yataqarrabu 'abdi bin nawafil wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan ketika hambaku kekasihku atau hamba tersebut tak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan tambahan amal sunnah selain menjaga yang fardunya, juga terus menerus istiqomah konsisten. Wa ma yazalu abdi, wa ma yazalu artinya tidak henti-hentinya. Siapa abdi, hambaku?
yataqarrabu ilayya, ia mendekatkan diri kepadaku bin nawafili, dengan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku akan menjadikannya sebagai kekasihku atau mencintainya. Hatta idza ahbabtuhu, sehingga ketika aku sudah menjadikannya sebagai kekasihku, kuntu sam'an alladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya di mana ia mampu mendengar, tidak seperti telinga umumnya. Wa basarul ladzi yubsiru bih, dan aku akan menjadi pandangan matanya di mana ia mampu memandang, tidak seperti pandangan mata umumnya, mata pedang, bukan. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku akan menjadi lengannya di mana ia mampu melakukan semua tindakan, melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tangan pada umumnya yang terbatas. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi langkah kakinya, menjadi kakinya di mana ia mampu melangkah tidak seperti langkah kaki pada umurnya. Beda dengan kakinya aulia Allah. Sehingga kemudian wa idza sa'alani, dan ketika kekasihku itu, hambaku tersebut yang tadi sudah diceritakan, dia meminta kepadaku, lalu atiyannahu, maka pasti dan pasti, menggunakan dua taukid, pertama lam taukid, yang kedua nun taukid taklid, pasti dan pasti aku akan memberikannya. Dan tentu ini pun hak prerogatif Allah untuk mengijabah, ya. Karena ada kalanya juga hal yang oleh Allah diganti ijabah itu bentuknya dengan sesuatu yang tidak seperti yang diminta secara dzatiyahnya oleh sang kekasih. Rasulullah saja meminta agar tidak terjadi perpecahan di antara umatnya, oleh Allah ditolak, ya kan? Tapi Allah memberikan hak kepada Rasulullah untuk mensyafaati seluruh umatnya. Yang tadinya diberikan sepertiga umatnya, ditambah lagi sepertiga lagi 2/3, ditambah lagi akhirnya seluruh umat Rasulullah oleh Rasul diperkenankan, oleh Allah SWT diperkenankan Rasulullah untuk memberikan syafaat.